Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Haryana Channel, dan untuk video kali ini kita akan bahas sedikit tentang KCS ya. Dan kita akan belajar tentang analis teknikal yang simple, dan mudah-mudahan ini bisa dimengerti ya dan mudah dipahami gitu guys. Oke, buat kalian yang baru gabung, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan tentang cryptocurrency guys. Dan jangan di skip videonya agar kalian gak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini. Oke, di sini kita lihat dari KCS atau exchange atau market exchange yang bernama KuCoin ya, karena KCS itu kan adalah koin utamanya si KuCoin. Jadi kalau kita lihat di sini itu chartnya lagi mengalami penurunan ya. Dan kalau misalkan kita lihat di sini itu sekitar 2,09% atau sekitar 9,8 US dollar, dan 140.000 ya, 140.000 rupiah guys. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini mungkin kurang mantap ya. Jadi kita akan menggunakan trading view guys. Oke, di sini kita lihat dari trading view, dan kita lihat di sini chartnya sama yang kita lihat di KuCoin tadi dengan durasi 4 jam di sini ya, 4 jam. Dan kalau misalkan kita menggunakan MACD RSI Together, yang kita lihat di sini garis nol. Nah, di sini terjadi persilangan, dan dia setelah persilangan ini mengalami kenaikan ya, dan di sini adalah momen buy guys. Oke, jadi kalau misalkan terjadi persilangan sebelum garis nol yang ini ya, yang ini garis nol, berarti dia akan mengalami penurunan dan tidak menyentuh di garis ini ya, di 0,1 di sini ya, 0,1. Jadi kalau misalkan terjadi persilangan lagi seperti ini, berarti dia mengalami penurunan, akan mengalami penurunan gitu guys. Nah, kalau misalkan penurunannya itu enggak sampai ke garis nol, misal di sini ya, di sini terus terjadi persilangan lagi, kemungkinan dia akan mengalami kenaikan guys, dan charge-nya pun enggak seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di atas, di sini terjadi persilangan, dan di sini terjadi persilangan. Sebenarnya ini mau mengalami naik tapi enggak mampu gitu ya, dan terjadi lagi persilangan di sini. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan terjadi persilangan seperti ini, ketika kalian buy-nya di sini, yang di sini itu persilangan yang di sini itu momen sell. Nah, gitu guys. Jadi kalau kalian lihat di sini, kita itu menggunakan metode sebentar di indikator. Nah, di sini MACD ditambah RSI Together. Nah, kalau misalkan kita menggunakan indikator 3 indikator itu nggak bisa ya, harus kita hapus satu. Jadi kita hapus satu dulu guys. Di sini kita akan ganti dengan indikator MACD RSI strategi ya. Nah, di sini. Nah, terjadi buy di sini ya, momen buy-nya di sini benar ya, di persilangan pertama. Nah, setelah itu kita geser lagi ke sini. Nah, di sini adalah momen buy-nya guys. Nah, simpelnya sih seperti itu gitu guys. Dan di sini kita nggak usah ribet-ribet yang ini yang itu. Jadi kalian bisa menggunakan metode ini untuk membaca market gitu, atau membaca candle yang ada. Jadi buat teman-teman semua, tetap disclaimer on dan dior, dan di sini secara singkat mungkin seperti itu ya cara bacanya. Apabila ada tambahan, mungkin kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Nah, di sini kita sama-sama belajar ya, dan saya juga nggak menganggap saya itu pintar ataupun benar. Nah, di sini masih belajar gitu guys. Dan yang pasti kita tetap harus disclaimer on dan dior. Coba kalian bagikan pendapat kalian di kolom komentar agar kita bisa diskusi ya. Jadi buat teman-teman semua, perlu diingat, investasi itu pastinya kita akan rugi gitu ya, dan resikonya kita kaya. Jadi mindsetnya seperti itu aja. Jangan investasi itu kita akan kaya dan resikonya rugi. Itu terbalik menurut saya ya. Dan di sini sih kita bisa lihat di sini belum ada momen buy lagi, dan
kemungkinan kalau misalkan nanti terjadi penurunan sampai ke sini ya, ke ini yang persilangan pertama. Nah, di sini kalau misalkan garis yang ini naik ke atas seperti ini dan terus disusul sama ini terus menjadi persilangan seperti ini, mungkin dia akan naik. Tapi kalau misalkan nggak ada persilangan, misal contohnya seperti ini ya. Ini garisnya ke sini terus ke sini, berarti dia akan menurun lebih jauh lagi gitu guys dari sini ya. Nah, dari sini dia akan menurun lebih jauh lagi dan dia akan membuat persilangan lagi kemungkinan di bawah sini ya. Nah, seperti ini. Jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer on dan dior, mungkin secara singkat kita baca grafik atau pasar dari KCS itu seperti ini gitu. Yang pasti kalian selalu gunakan uang yang aman agar kalian nggak nangis di pojokan guys. Mungkin sekilas info aja dan salam sukses, salam cuan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye.